akan melihat kemana ruh itu pergi setelah dicabut saat manusia itu mati. Kita akan melihat penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Atiyah Saqar rahimahullah dalam kitabnya Ahsanul Kalam, dan beliau menukilkan dari beberapa kitab yang lain seperti kitab Masyariqul Anwar dan kitab yang paling fenomenal tentang ruh yaitu Kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sini beliau menyebutkan hunaka ikhtilafun kabir fi maqarriha. Terjadi perbedaan pendapat yang sangat luas. Terjadi perbedaan pendapat yang sangat besar tentang di mana atau kemana ruh itu pergi setelah manusia mati. Banyak sekali pendapat ini. Ada yang mengatakan setelah manusia mati, maka ruh itu kembali ke asalnya. Di mana asal ruh itu? Tepatnya wallahu a'lam bissawab. Sebelum ruh itu masuk ke tubuh, di mana asalnya? Di mana letaknya? Ya. Nah, setelah tubuh itu mati, hancur, dimakan oleh tanah, maka ruh kembali ke asalnya. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan ruh itu wa nafakhtu min ruhi, dariku, kata Allah. Maka artinya setelah badan berpisah dengan ruh, ruh kembali kepada Allah. Ini pendapat pertama. Ada pendapat lain mengatakan ruh setelah manusia itu mati, dia ke illiyin. Ruhul mu'min fi illiyin wa ruhul kafir fi sijjin. Setelah manusia mati, ruh itu ke illiyin. Di mana illiyin? Tempat tertinggi di atas langit 7. Di mana sijjin? Tempat terendah dan tempat terhina di bawah lapisan bumi yang 7. Ini pendapat kedua, ruh ke sana. Ada pendapat lain lagi mengatakan setelah manusia mati, maka ruh akan berada di surga. Ruh orang-orang beriman itu berada di surga. Tidak dijelaskan di mana ruh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apakah sebaliknya? Cuman pendapat ini menjelaskan ruh orang-orang beriman setelah mati dia ke surga. Ada pendapat lain lagi mengatakan ruh setelah manusia mati bukan di surga, tapi bibabil jannah, berada di pintu surga, di depan surga. Kalau seperti Masjid Raya, tidak dalam masjid, di halaman di depan sana. Tetapi dia sudah mulai menikmati hidangan dari surga, dihantarkan ke sana, makanan, minuman. Ini satu pendapat. Ada pendapat lain mengatakan ruh itu dibawa oleh burung-burung hijau. Ini dengan berlandaskan ada ayat tentang ruh syuhada, orang-orang syahid. Ruh mereka ini dibawa oleh burung-burung. Mereka masuk surga, berada di pohon-pohon surga, dan mereka juga bisa keluar surga. Ini satu pendapat juga. Ada pendapat lain yang mengatakan bahawa ruh itu setelah mati kembali berada di sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam. Ini dalilnya hadis tentang Isra dan Mi'raj. Ruh orang-orang beriman setelah mati, dia berkumpul di sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam.
Ruh orang-orang kafir setelah mati juga berkumpul. Dia berada di sebelah kiri Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ada pendapat lain bahawa ruh setelah manusia mati, dia tidak berada di mana-mana, tapi dia berada fi afniyatil kubur, berada di kubur di mana jasad itu dikuburkan. Nah, ini satu pendapat juga, dan dalilnya kuat saya lihat. Ruh itu berada di kubur. Nah, ini satu pendapat. Baik ruh orang-orang beriman maupun ruh orang-orang kafir. Kemudian ada ulama yang menambah pendapat ini, mengatakan, iya, ruh itu berada di kubur, tetapi tidak selamanya. Dia kadang-kadang bisa berada di kubur, tapi juga dia kadang-kadang bisa haitsu sya'at, kemanapun dia pergi sesuka hatinya, meskipun ada batasan-batasannya. Tidak seperti gerak lagi kita manusia saat di dunia. Kemudian ada yang menjelaskan dia berada di kubur pada 7 hari 7 malam pertama. Manusia dikuburkan, ruhnya bersamanya dikubur, tidak kemana-mana. Ini satu pendapat. Maka kemudian ada namanya tahlil, atau kita sering sebut dengan sama dia 7 hari 7 malam. Karena ruh ketika itu menurut satu pendapat sedang berada di kubur selama 7 hari 7 malam. Setelah itu dia bisa pergi, zahabat haitsu sya'at, bisa pergi ke mana dia kehendaki. Ini makna bisa pergi ke mana dia kehendaki, kemudian nanti diuraikan oleh sebagian yang lain. Berarti dia bisa pulang ke rumah juga. Timbul nanti roh iwa rumah. Maka di rumah begat-gat selama 7 huruf 7 malam. Begat-gat, biar macam-macam, karena roh iwarum. Ini tapi sebagian satu pendapat. Oleh 7 huruf 7 malam, mana boleh, pupuk yang galak je, mana boleh. Nah ini satu pendapat. Dan mereka punya dalil-dalil dan kias. Yang kesemua pendapat ini secara tuntas dan sangat luas sekali telah dibahas dan didiskusikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Kitabur Ruh, dan di sana disebutkan dalil-dalil setiap pendapat, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis. Nah, setelah membahas semua pendapat-pendapat ini, maka Ibnu Qayyim menyebutkan at-tahqiq. Tahqiq arti at-tahqiq, pendapat yang kuat, pendapat yang bisa dipastikan diterima oleh semuanya, annal arwah mutafawitatun fi mustaqarriha fil barzakh a'zam tafawut. Ruh itu bisa berada di beberapa tempat. Nah, pendapat ini mengumpulkan semua pendapat yang tadi. Jadi disimpulkan, karena memang ada hadis-hadis dan ayat-ayat atau dalil-dalil yang memang bisa menerima semua, tidak bertabrakan. Tapi keterangan dalil-dalil ini baik dari Al-Quran maupun dari hadis bisa diterima semua, bahwa ruh bisa berada di beberapa tempat. Kadang-kadang dia berada di Iliyin, di atas langit 7. Kadang-kadang dia bisa berada di bumi. Kadang-kadang dia bisa berada di surga, dibawa oleh burung-burung seperti tadi. Kadang-kadang dia bisa berada di sebelah kanan Nabi Adam. Kadang-kadang
dia juga bisa pergi ke mana dia suka, bahkan pergi dan masuk dalam mimpi-mimpi manusia yang masih hidup. Ya, seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau ada orang bermimpi jumpa orang yang sudah meninggal, itu bisa jadi dibenarkan dan ada dalilnya bahwa ruh kita yang masih hidup bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah mati. Karena alam mereka sama-sama alam ruh, yang hakikatnya kita tidak tahu, wallahu alam bisawab, bagaimana bentuk alam itu. Tapi ketika ruh dicabut, baik orang yang sudah mati maupun orang yang tidur, itu bisa jumpa di alam mereka. Nah, kemudian lanjut Ibnu Qayyim, wa ala kulli taqdir falirruhi bil badani ittisal. Namun demikian, meski ruh itu bisa berada di beberapa tempat, tapi dalam satu waktu, meskipun dia sedang berada di tempat lain, lahu ittisal, dia punya hubungan dengan badan di alam kubur. Ya, ini yang penting. Jadi nanti kita kalau enggak kebingungan. Jadi bagaimana nanti kalau kita pergi ke kuburan, kita ucapkan salam, tidak ada yang jawab salam. Kebetulan ruh sedang di tempat lain. Enggak seperti itu. Jadi meskipun ruh berada di beberapa tempat, sebagaimana tadi kita sebutkan, tapi tetap dia punya ittisal, hubungan dengan badannya di alam kubur, di kubur. Jadi ketika kita datang ke kuburan, Rasulullah mengatakan sunat untuk kita memberikan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Maka meskipun ruh itu sedang berada di tempat lain, dia terhubungkan. Ada orang datang ke kuburannya dan mengucapkan salam, maka dia menjawab salam. Dan Rasulullah bahkan bukan hanya mengucapkan salam. Allah